Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia, anak-anak. Kita akan melanjutkan materi di minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang menggali informasi dari buku fiksi dan non-fiksi, sekarang kita akan melanjutkan dengan membuat peta konsep buku fiksi dan non-fiksi. Oke, kita kaitkan pembelajaran dengan unsur religius yang ada, yaitu dengan surat Al-Baqarah ayat 219, yang artinya bahwa sebenarnya Islam pun dalam hal kekreativitasan memberikan kelapangan pada umatnya untuk berkreasi dengan akal pikirannya dan dengan hati nuraninya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup di dalamnya. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Sedangkan tujuan pembelajarannya, selama dan setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Oke, kita mulai dari pengertian peta konsep. Peta konsep diartikan sebagai suatu cara atau strategi untuk menyajikan informasi dalam bentuk konsep-konsep yang saling terhubung dalam satu rangkaian. Itu pengertiannya. Berikutnya, apa tujuan pembuatan dari peta konsep? Ada beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk memudahkan siswa, terutama yang memiliki gaya belajar visual. Juga siswa yang berpikir menggunakan sistem insting, di mana pola pembelajaran untuk siswa tersebut diwajibkan untuk membuat rangkuman materi, membuat analogi gambar dan catatan tinta warna-warni, supaya dia lebih bisa menangkap topik bahasan yang sedang dipelajari. Jadi intinya adalah tujuan pembuatan peta konsep yang pertama adalah untuk memudahkan siswa. Tujuan yang kedua adalah menjaga topik bahasan supaya tidak berada pada jalur materi yang sedang dikejar. Maksudnya, supaya kita tidak keluar dari materi yang sedang kita pelajari. Ya. 3. Tujuannya membuat siswa tertarik belajar karena pada peta konsep memudahkan mereka untuk menemukan konsep-konsep dasar dari materi tersebut. Tujuan yang keempat adalah supaya mudah diingat oleh siswa tentang aspek-aspek penting dalam materi, sehingga siswa tidak perlu pusing menghafalkan sekian banyak catatan. Sedangkan yang kelima adalah melatih siswa untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil peta konsep karyanya secara rinci dan detail. Seperti itu. Setelah kita mempelajari tujuan membuat peta konsep, kita lanjutkan dengan manfaat peta konsep untuk siswa utamanya. Manfaat peta konsep untuk siswa yang pertama adalah membantu dalam mempelajari konsep-konsep pokok dan proposisi serta membantu dalam menghubungkan atau mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan yang sedang dipelajari. Manfaat yang kedua yaitu membantu mempelajari cara belajar menyusun peta konsep. Manfaat yang ketiga, membantu untuk memperoleh wawasan baru. Berikutnya, membantu siswa menghindari miskonsepsi atau
ketidaksamaan konsep. Yang terakhir, manfaatnya adalah membantu untuk mempelajari sains secara bermakna. Itu manfaat dari peta konsep untuk siswa. Nah, sekarang kita akan mengetahui jenis-jenis peta konsep. Yang pertama adalah yang dinamakan pohon jaringan atau network tree. Peta konsep pohon jaringan merupakan peta konsep yang ide-ide pokok suatu konsepnya dibuat dalam sebuah persegi 4. Sedangkan beberapa kata yang lain dituliskan dan dihubungkan dengan garis-garis penghubung. Dan garis-garis penghubung tersebut menunjukkan hubungan antara ide-ide. Nah, di situ dikatakan sebagai pohon jaringan. Peta konsep jenis pohon jaringan yang dibuat dalam bentuk persegi 4. Ya, dengan garis-garis yang menghubungkan antara persegi 4 yang satu dengan persegi 4 yang lain dengan menunjukkan hubungan antar ide. Bisa dipahami anak-anak, bentuknya seperti ini. Yang kedua adalah peta konsep jenis rantai kejadian atau event chain. Peta konsep rantai kejadian merupakan peta konsep yang dapat digunakan untuk menunjukkan suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam sebuah prosedur atau suatu tahapan dalam suatu proses. Seperti halnya dapat digunakan dalam melakukan eksperimen. Jadi, peta konsep jenis rantai kejadian itu bisa menunjukkan urutan kejadian atau langkah-langkah dalam sebuah prosedur. Jadi bisa dilihat seperti ini. Bentuk dari peta konsep rantai kejadian. Jenis peta konsep yang ketiga yaitu peta konsep siklus atau Cycle Concept Map. Peta konsep siklus adalah peta konsep yang di dalamnya memuat rangkaian kejadian yang tidak menghasilkan suatu hasil atau final. Kejadian terakhir pada rantai tersebut menghubungkan kembali pada kejadian awal, sehingga siklus berulang dengan sendirinya. Maksudnya, dalam peta konsep siklus atau cycle concept map itu tidak ada hasil akhir atau hasil final, tetapi siklus itu akan berulang kembali atau menghubungkan kembali pada kejadian awalnya. Seperti itu. Ada contoh di situ bidang IPA. Di situ ada air. Maksud saya ada uap air. Uap air kemudian mengalami kondensasi, berubah menjadi air. Nah, air kemudian mengalami proses evaporasi. Nah, setelah proses evaporasi, air yang tadi kembali menjadi uap air. Jadi, dalam siklus ini tidak ada hasil yang lain, tetapi berulang kembali seperti itu. Berikutnya yang keempat adalah jenis peta konsep laba-laba atau spider concept map. Peta konsep laba-laba merupakan peta konsep yang biasanya digunakan untuk curah pendapat atau ramu pendapat. Dalam melakukan curah pendapat, ide-ide berasal dari suatu ide yang sentral, sehingga dapat memperoleh beberapa ide yang bercampur aduk. Jadi ada sebuah ide, satu ide, kemudian dia akan menjadi beberapa ide yang bercampur aduk. Gitu. Nah, setelah kita belajar 4 jenis peta konsep tadi, pada akhirnya kita akan belajar membuat peta konsep. Caranya adalah seperti yang tertera di situ.
Yang pertama, silakan mengambil selembar kertas besar yang diposisikan secara bebas. Boleh vertikal atau boleh horizontal. Langkah berikutnya adalah gambar topik yang jadi menjadi inti pembicaraan di tengah. Diusahakan berwarna. Jadi tulislah topik itu di tengah. Kemudian, langkah berikutnya, gambar minimal 4 cabang dari gambar sentral atau gambar topik tadi ke arah luar. Usahakan tiap cabang warnanya berbeda supaya lebih menarik dan mudah diingat. Langkah berikutnya, tulislah kata kunci atau hal-hal pokok atau gambaran besar dari topik utama tadi di setiap cabangnya. Langkah berikutnya, gambarlah cabang-cabang tambahan dari cabang-cabang sebelumnya. Di sini akan diisi subtopik dari kata kunci yang ditulis di cabang tadi. Berikutnya, langkahnya adalah terus kembangkan kunci-kunci topik tadi dengan subtopik lainnya atau cabang-cabang lainnya. Dan yang terakhir adalah hias dengan sebaik mungkin agar menambah daya tarik. Seperti itu. Nah, pada akhirnya Budia ucapkan selamat mencoba. Silakan nanti kalian mencoba untuk membuat peta konsep. Boleh dari buku fiksi atau dari buku non-fiksi. Silakan mencoba. Demikian anak-anak materi kita hari ini. Budia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.